Yang saya heran, setan itu tidak pernah buka sekolah dosa. Oh ya, kalau buka yang sekolah siapa? Tapi buktinya saudara, mereka nggak punya sekolah dosa, tapi dosa bisa ada di mana-mana. Sehingga sampai hari ini nggak ada satupun orang yang nggak berdosa di dunia, padahal nggak punya sekolah. Ngerti maksud saya? Begini, gereja demi perintah dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Apa perintahnya sebelum dia naik? Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa, beritakan Injil itu dulu. Yang kecepatan itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Oke, stop. Demi perintah itu, maka gereja buka sekolah Injil, sekolah Alkitab. Mahal lagi bayarnya. Nah, ngerti pertanyaannya? Yang nggak punya sekolah dosa, dosa bisa ada di mana-mana. Yang punya sekolah Injil, Injil nggak kemana-mana. Yang goblok siapa ini? Ayo jawab. Betul? Maka itu seharusnya semua sekolah Alkitab ditutup. Nggak ada gunanya sekolah Alkitab. Direkturnya marah-marah lah. Sudah 2000 tahun perintah itu diberikan. Saudara dengar? Separuh dari dunia ini saja belum dengar Injil. Bayangkan saja 2000 tahun. Maka itu kalau gereja nggak mengupdate, kalau gereja tidak merenung kembali apa sih sekolah Alkitab itu masih perlu atau tidak, ngapain diteruskan? Toh tidak ada hasilnya, malah makin rusuh gereja. Karena makin banyak pendeta, makin rebutan lahan untuk hidup. Nggak usah ragu-ragu, katakan iya. Ya sudah. Karena pendeta kan cari makan juga. Nah itu masalahnya. Maaf. Saudara, kita harus jujur ini. Setan nggak punya sekolah dosa saja, dosa laku di mana-mana. Gereja punya sekolah Alkitab. Bahkan gelarnya tinggi-tinggi lagi, doktor, MTH, STH. Tipu semua. Buktinya masih kacau seperti ini. Maaf, yang punya gelar STH jangan tersinggung dulu. Renungkan baik-baik. Ayo saya ajak saudara ngitung. Di Indonesia ini saudara, ada 253 sinode. Bayangkan, sangat banyak, bahkan terlalu banyak. Setahu saya hanya ada satu sinode yang tidak punya sekolah Alkitab. Itu sinode gereja Bali. Saya kagum, mereka nggak punya sekolah Alkitab. Nah, berarti yang lain punya sekolah Alkitab. Menurut saudara, kira-kira rata-rata satu sinode punya berapa sekolah Alkitab? Kira-kira saja. Yang paling banyak itu GPDI, paling banyak sekolah Alkitabnya, saudara. Yang kedua itu Protestan, HKBP, pokoknya GPI, BGK itu banyak yang kedua. Yang ketiga itu baru yang lain-lain. GBI ada, Baptis ada, Advent ada, pokoknya masing-masing punya. Nah, rata-rata berapa? Sebut aja angka, nggak usah. Ini saya saudara pakai angka saja. Sebut, satu sinode kira-kira punya berapa sekolah Alkitab? Minimal satu. Lebih 5 sajalah, saya ambil 5. Ya, jangan 252-nya terlalu banyak. 150 saja. Sinode. Ya, itu punya 5. Berarti di Indonesia ada berapa sekolah Alkitab? 750 sekolah Alkitab. Nah, kota yang paling banyak sekolah Alkitab itu Malang dan Lawang. Itu numpuk, Malang, Batu, Lawang. Waduh, sekolah Alkitabnya banyak sekali. Saya heran, kenapa kok di situ banyak sekolah Alkitab? Oke? Nah, sekarang bayangkan, kalau gereja di Indonesia punya 750 sekolah Alkitab. Di Wamena ada berapa sekolah Alkitab? Banyak, ada berapa kira-kira? Banyaknya itu berapa? Di Nabire aja 2, saudara, Nabire saja. Ada berapa di sini? 5? 5, oke. Saya tanya,
Salah satu dari 2 sekolah kitab di Nabir itu saya kaget. Mahasiswa tingkat terakhirnya 131 orang. Karena orang Papua senang jadi pendeta. Oke? Nah, di Wamena dari 5 sekolah kitab, siapa yang tahu mahasiswa tingkat terakhirnya berapa? Ada yang tahu nggak? Ada guru, direkturnya, ada gurunya di sini? Ayo, siapa yang tahu? Cepat. Kira-kira saja ada berapa? 20. Oke, kita ambil 20. Ada yang banyak bukan? Kalau di Malang itu, wah, nggak tahu berapa ratus itu mahasiswa tingkat terakhir. Sekarang kalikan. Berarti gereja di Indonesia setiap tahun pabriknya pendeta itu nyetak berapa pendeta? Ayo kalikan 750 kali 20. Cepat. Bayangkan setiap tahun gereja di Indonesia memproduksi 15.000 pendeta. Nah, ini kemana semua ini orang-orang ini? Loh, boleh nggak saya tanya begitu? Kemana semua ini orang-orang? Angka 15.000 itu masih paling kecil loh. Karena kita kecil kan minimal 20 tingkat terakhirnya. Untuk apa diteruskan? Kalau nyetak banyak-banyak, tapi garamnya tidak berfungsi di masyarakat. Saya harap saudara berpikir sejak mulai hari ini. Yang mau sekolah kitab tahun ini bertobat, ganti sekolah umum saja. Sungguh batalkan, jangan sekolah kitab lagi, nggak ada gunanya. Yang ada biar habis dulu, pendetanya biar habis dulu yang ada ini. Toh masih banyak juga. Jangan tersinggung ya para pendeta, maafkan saya. Saya juga pendeta masalahnya. Tapi saya nyetop orang soal Alkitab, nggak ada gunanya banyak-banyak. Dan faktanya begini bukan? Kenapa setan nggak punya sekolah dosa? Dosa laku. Saya ajak saudara merenung begini lagi. Dengarkan baik-baik. Tidak ada dosa gratis. Ya, banyak nggak pernah merenung ini. Nggak ada dosa gratis. Jawab ya atau tidak? No, ragu-ragu. Saudara, lihat, alkohol bayar. Betul nggak? Rokok juga bayar. Mau nyuri, bilang ke polisi kamu. Nah, berzina bayar. Beli kondom bayar. Judi bayar. Lo betul nggak? Semua pakai uang. Dosa itu nggak ada yang gratis, saudara. Narkoba lebih gila lagi. Saudara tahu sabu-sabu 1 gram 1.400.000 sekarang. Kalah harga emas. Begitu mahal tapi orang suka. Itu yang saya heran. Lihat yang fakta. Injil itu gratis atau bayar? Nah, ini yang saya sedih. Yang mahal laku, yang gratis nggak laku. Yang goblok siapa? Lo jawab betul, ayo. Saya mau tanya ini. Yang goblok siapa? Gereja. Salesman-nya ini goblok semua. Saya kalau ngajak saudara berpikir, pikir logika. Betul? Dosa itu nggak ada yang gratis, sudah. Mahal. Bayar semua. Injil itu gratis, nggak laku. Apa nggak kasihan Tuhan? Yang berikut. Dampak dosa saudara tahu? Ngeri nggak? Mengerikan. Sebelum ke neraka, selama masih hidup di dunia, yang kena AIDS, yang kena sipilis, yang hancur karirnya karena narkoba, hancur karirnya karena mabok, harusnya dia sarjana, harusnya dia naik pegawai negerinya, kelasnya apa, turun lagi karena mabok, karena berjudi, hancur. Itu dampak dosa. Mahal, dampaknya mengerikan, tetap laku. Dampak Injil. 1. Kalau orang terima Injil, selamat terus. Ayo banyak. Enggak apa lupa ini. Produk sendiri kok lupa. Nah, berarti saudara nggak pernah tahu dagangannya gimana karena nggak tahu mau jual apa. Kalau ini pakai istilah bisnis. Ayo apalagi selamat, apalagi diberkati, sukacita, terus damai,
sembuh apa? Kekuatan, ketenangan dan ketenangan betul. Apalagi saudara lihat